Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPA kelas 4 SD, bab 2, topik C. Bagaimana wujud benda berubah? Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada air ya teman-teman, kemudian dimasukkan ke dalam freezer dan menjadi es batu ya. Ibu membuat es batu seperti tampak dalam gambar di atas. Perubahan wujud yang terjadi pada proses tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui ya teman-teman, air itu adalah benda cair, kemudian es batu adalah benda padat. Jadi, terjadi perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Maka disebut apa? A. Mencair. Kalau mencair itu adalah padat menjadi cair. Kemudian menguap itu adalah cair menjadi gas. Kemudian yang C, membeku, itu adalah cair menjadi padat ya teman-teman. Sedangkan D, menyublim, itu perubahan benda padat menjadi gas. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, membeku. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 2. Peristiwa mencair terjadi pada peristiwa titik-titik. A. Kakak menuang es batu ke dalam gelas, kemudian di bagian gelas luar timbul bintik-bintik air. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa mengembun ya teman-teman. Kemudian yang B, ibu menaruh beberapa butir kapur barus di lemari baju. Nah, di sini nanti terjadi perubahan, kapur barus itu benda padat kemudian menjadi benda gas ya, berarti ini adalah menyublim. Yang C, ibu memanaskan mentega untuk menggoreng ikan. Nah, di sini terjadi perubahan benda padat, mentega, kemudian menjadi minyak kan ya teman-teman. Setelah dipanaskan, maka itu terjadi perubahan wujud mencair. Kemudian yang D, Ani membuat agar-agar. Nah, agar-agar itu biasanya dari cair, kemudian lama-kelamaan ketika didiamkan itu akan menjadi padat, berarti adalah membeku. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan ya teman-teman. Dayu melakukan percobaan dengan memanaskan lilin di atas pemanas seperti tampak dalam gambar. Perubahan wujud yang terjadi adalah titik-titik. Lilin itu kan padat ya mula-mula, kemudian ketika dipanaskan dia akan meleleh dan mencair, berarti padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud padat menjadi cair itu disebut apa? A. Mencair, B. Menguap, C. Membeku, atau D. Menyublim. Nah, jawabannya yang perubahan wujud dari padat menjadi cair adalah mencair, yang A. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Di situ ada 1, 2, 3, 4 perubahan wujud. Yang pertama mencair, kedua deposisi, ketiga membeku, dan yang keempat menguap. Perubahan wujud benda yang menerima kalor adalah nomor titik-titik. Teman-teman, jadi perubahan wujud itu terjadi karena benda tersebut itu menerima kalor atau melepas kalor. Nah, dalam perubahan wujud mencair itu kan biasanya karena dipanaskan ya. Mentega yang dipanaskan berarti mencair itu adalah menerima kalor. Kemudian deposisi yang kedua. Deposisi itu adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, dalam proses deposisi itu dia itu melepas kalor. Kemudian yang ketiga membeku. Membeku itu juga karena suatu benda itu, benda cair didinginkan, maka dia itu melepas kalor.
Kemudian yang keempat, menguap. Nah, menguap itu terjadi perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya pada saat kita merebus air, maka akan muncul uap air di atas air kita itu, maka ini adalah menerima kalor. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah ketahuan ya, perubahan wujud yang menerima kalor itu adalah yang nomor 1 dan 4. Jadi jawabannya sudah jelas yang B. Lanjut ya teman-teman, nomor 5, puding yang dimasak semula berwujud cair. Lama-kelamaan akan menjadi padat karena titik-titik. Nah, perubahan cair menjadi padat, cair menjadi padat itu adalah membeku ya teman-teman. Nah, pada perubahan wujud membeku itu terjadi karena apa? A. Melepas kalor karena didinginkan. Contohnya dibiarkan seperti puding tersebut atau dimasukkan ke dalam freezer, itu melepas kalor. B. Menerima kalor, tidak. C. Mendapat tekanan. Atau D. Volumenya berubah. Yang paling tepat adalah jawabannya yang A, melepas kalor. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda cair kemudian berubah menjadi benda gas. Perubahan wujud yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik. A. Menyublim. Kalau menyublim itu terjadi pada perubahan wujud benda padat menjadi gas. B. Menguap, itu benda cair menjadi benda gas. C. Mencair, itu padat menjadi cair. D. Deposisi, itu perubahan wujud dari gas menjadi padat ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah kalau perubahan wujud cair menjadi gas adalah menguap, yang B. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 7. Andi, Beni, dan Dayu melakukan percobaan. Mereka meletakkan masing-masing satu buah lilin pada dua pemanas yang berbeda. Pemanas yang satu nyala apinya lebih besar dibanding pemanas lain. Percobaan tersebut untuk menunjukkan bahwa titik-titik. A. Semakin kecil kalori yang diterima, semakin cepat mencair. B. Semakin besar kalori yang diterima, semakin cepat mencair. C. Semakin besar kalori yang dilepas, semakin cepat mencair. D. Semakin kecil kalori yang diterima, semakin besar bendanya. Nah, jawaban yang paling tepat soal nomor 7 ini adalah yang B. Jadi teman-teman, semakin besar kalori yang diterima, maka semakin cepat mencair ya. Lanjut soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Itu di situ ada seorang ibu yang menjemur pakaian. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Pada peristiwa ini terjadi perubahan wujud titik-titik. Nah, basah itu kan berarti cair ya teman-teman. Kemudian kering berarti dia menjadi gas, sudah airnya ya. A. Mengembun, B. Menyublim, C. Menguap, atau D. Deposisi. Nah, perubahan dari cair menjadi gas itu adalah menguap. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada benda padat dan benda gas. Nah, mula-mula benda gas itu didinginkan atau melepas kalor sehingga menjadi benda padat. Nah, perubahan benda gas menjadi benda padat itu apa? Perubahan wujud yang terjadi pada gambar di atas adalah titik-titik. A. Menyublim. Kalau menyublim itu menerima kalor, perubahan benda padat menjadi gas. B. Menguap, itu menerima kalor, perubahan cair menjadi gas. C. Deposisi. Nah, ini ya. Deposisi itu melepas kalor atau didinginkan. Kemudian perubahannya gas menjadi padat. Jadi sudah ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ibu
menyimpan minyak goreng di dalam kulkas. Keesokan harinya ibu mendapati minyak gorengnya menjadi padat seperti gambar di atas. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah titik-titik. Kalau minyak itu kan benda cair ya teman-teman, kemudian itu berubah menjadi benda padat. Maka peristiwa itu disebut A. mencair, B. membeku, C. menyublim, atau D. terdeposisi. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi padat sudah tentu namanya adalah membeku. Jadi jawabannya yang B. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.